Makanya kamu harus lawan. Ingat, al-jahru narun lil mar'i yuhriquhu. Kebodohan itu adalah api yang akan membakar seseorang. Nah, supaya api tadi padam, pakai apa? Wal ilmu ma'un. Ilmu adalah air. Litilkan nari yutfi'uha. Ilmu itu air yang akan mematikan api tadi. Kemarin Sayyidina Ali berkata apa sayang? Tidak ada musuh yang lebih berbahaya daripada orang yang daripada kebodohan. Dan seorang musuh, apa yang menjadi kebodohannya? Ini kakak tuliskan. Yang ketiga, a'dal aduwi. Ini dal. A'dal aduwi. Al-jahlu. Al-jahlu. Wal mar'u aduwu ma jahila. Paling bahaya musuh, paling bahaya musuh al-jahlu. Wal mar'u, ya, dan seseorang musuh bagi kebodohannya. Jadi kamu harus paham siapa musuh kamu yang sebenarnya. Siapa sayang? Bodoh, ya. Maka harus dilawan. Itu kata Sayyidina Ali yang kemarin. Sekarang kita akan lihat bagaimana ulama lain yang berkata. Perhatikan, ya, namanya juga Ali, tapi Syekh Ali bin Abu Bakar. Siapa namanya sayang? Syekh Ali bin Abu Bakar. Apa kata beliau? Al-jahlu narun lidinil mar'i yuhriquhu wal ilmu ma'un litilkan nari yutfi'uha. Perhatikan, dengerin dulu artinya. Al-jahlu narun, kebodohan itu api. Lidinil mar'i yuhriquhu, dan api itu akan membakar agama seseorang. Artinya apa? Bodoh itu akan membakar seseorang, akan menghanguskan seseorang. Artinya apa? Kebodohan itu akan menghantarkan orang kepada apa? Bahaya. Lebih-lebih lagi, bodoh itu akan menghantarkan kita kemana? Ke api neraka. Ke api neraka. Ya. Ketika kamu tidak tahu tentang Tuhan, bagaimana sikapmu kepada Tuhan, apa saja yang ditaati kepada Allah, kamu tidak tahu, maka kamu neraka nanti. Ya, kamu akan di neraka. Hati-hati. Itu urusan akhirat. Urusan dunia sama juga. Contoh kecil, ya, kalau kamu nggak punya kemampuan apa-apa, sekarang mau cari rezeki pakai apa? Betul lah. Yang kecil-kecil aja lah. Yang kecil-kecil aja. Adik-adik apa namanya? Mau motong karet, tidak tahu ilmunya. Ya? Apa bisanya kira-kira? Tidak bisa. Akhirnya apa? Kalau ikut orang yang ada di kebun karet, apa kerjaannya? Diam. Dan orang itu fitrahnya, kalau tidak digunakan orang lain, tersinggung tidak kira-kira? Singgung, akan membakar dirinya. Secara sosial dia tidak punya penghargaan. Kalau kakak pribadi, ya, kalau kita orang yang normal, kalau kita dimintai tolong, senang tidak kira-kira? Senang, itu fitrah manusia. Nah, kalau seseorang tidak kata kemanfaatan diri, nak minta tolong apa? Apalagi ada kawan ngomong, ada bilang jangan dia tidak baca apa-apa. Kalau kakak dianggap tidak berguna itu, wah, bukan main, jiwa tuh terbakar betul, tersinggung. Ya, tersinggung. Apalagi contoh kamu kalau kakak marahi,
Apa gawe kau? Dak katik gawe kau, dak katik gunung. Wah, itu bukan main, itu lebih pedes daripada apa? Pukulan Kamehameha. Ya. Tahu pukulan Kamehameha? Itu film apa namanya? Jurus apa? Son Goku. Nih. Bukan Kame apa? Son Goku bukan. Film kartun lah zaman dulu lah, enggak ngerti kakak. Tak kata urusan kita dengan Kamehameha atau dengan ilmu kungfu lebih pedas daripada tendangan 1000 bayang. Ya. Lebih pedas. Karena apa? Kebodohan itu akan membakar jiwa seseorang itu sendiri. Itu contoh dari sisi apa? Keahlian. Makanya kamu harus lawan. Ingat, al-jahru narun lil mar'i yuhriquhu. Kebodohan itu adalah api yang akan membakar seseorang. Nah, supaya api tadi padam, pakai apa? Wal ilmu ma'un. Ilmu adalah air. Litilkan nari yutfi'uha. Ilmu itu air yang akan mematikan api tadi. Tuh. Ya. Maka kita ini sedang menimba air yang akan mematikan api yang akan membakar kita. Jadi kalau kamu ditanya yang membakar benda-benda padat, api, betul lah. Tapi yang membakar jiwa manusia, harga diri manusia apa? Kebodohan. Airnya apa? Ilmu. Maka seseorang itu ketika dia sudah punya ilmu, kebodohannya akan padam. Yang muncul apa? Keilmuannya. Apa yang benar? Contoh, sikap benarnya, kata benarnya, berpikir benarnya. Apalagi kemanfaatan di diri. Manusia itu kan belajar itu dua tujuannya apa? Memimpin diri untuk benar, memimpin diri untuk bermanfaat. Itulah tujuan utamanya. Benar dalam bertindak, benar dalam bersikap. Adik-adik, kakak nanya. Sekarang kakak nanya sama, waktu kamu dulu baru datang dengan sekarang, ada enggak sedikit perubahan kita dalam cara bicara, dalam sikap? Ada enggak kira-kira? Ada. Ya. Kamu dengan tahu, contoh, kamu tahu itu Abaji, ya, itu pendiri pondok, tambah enggak rasa hormat kira-kira? Tambah. Apalagi kalau kamu, ya Allah, hidup aku ini punya siapa? Punya Allah. Ketentuan hidup aku di tangan siapa? Allah. Nasib aku siapa yang menentukan? Allah. Tuh. Apa bedanya kamu sama ibu tetangga sikapnya? Beda. Kenapa kamu bersikap lebih baik kepada ibumu daripada ibu yang lain? Karena kamu kenal dengan ibumu, betul? Dia yang melahirkan kita, dia yang nyusui kita, dia yang perhatikan kita. Ya. Nah, kalau kamu sudah punya ilmu itu, kamu akan apa? Memimpin diri untuk benar. Bagaimana bersikap yang benar kepada siapa? Kepada seorang ibu. Contoh, adek kalau tidak bisa buat kopi, kira-kira kopi itu jadinya cak mana kira-kira? Bukan pahit lagi, ledak keruan. Tapi kalau kamu ngerti, kamu takar kopinya, kamu takar gulanya, pakai air panas. Kakak pernah nyuruh seseorang tidak ngerti buat kopi, anak kakak dewek, dinjuknya air dingin kopi. Akhir bubuk kopi tadi apa yang terjadi? Naik ke pocong, begumpal-gumpal kopinya. Ya, apa yang terjadi ketika seseorang jahit baju? Kalau dia tidak kata ilmunya, sama seperti kopi tadi, begumpal-gumpal. Jahitan apa ini? Dulu kakak pernah baru belajar di pondok, jahit logo pramuka di sini. Jahit, wah kelemahan jahit. Tidak tahunya kantongnya tidak bisa dibuka. Belajar dulu. Ya Allah, salah aku nih. Mestinya jangan dari bawah baju nganu jarumnya, dari sini. Oh Allah, belajar. Ya, ngerti? Ya.
Akhirnya kantongnya tidak terbuka. Pasang yang terima itu juga. Ininya tidak banyak dibuka. Kan main hajar baik. Belajarlah sama kakak-kakak yang sudah ngerti. Kak, cak mana ninja ini? Cak ini nah kau nih. Dibu apa? Nah, begini. Jadi ngerti gitu. Tuh begitu tuh. Itu urusan jahit. Apa jadinya? Nih kamu lihat bangunan gedung yang indah ini. Tentu tidak lepas dari apa sayang? Keilmuan. Hati-hati nih. Bukan asal ngaduk semen baik. Takaran batunya harus ngerti. Jangan cacak-pacak. Tidak baca. Baca Quran saja kalau tidak ngerti cak mana jadinya. Bus. Apa dia nih? Bus mul. Tidak ngerti. Kamu bisa, tidak mungkin kak maco cah itu. Karena kamu ngerti. Sudah belajar. Mano tanwin, mano idah. Oi, kalau tidak tahu, tidak pacaknya baca nih. Tidak ngerti bisa baca. Ya, ingat awal-awal kamu belum bisa baca Quran. Tahu tidak huruf itu kira-kira? Namek kepala bulat-bulat kayak gitu. Nah, ada ekornya pula. Mim apa dia? Apa itu? Kamu tidak tahu itu mim atau tidak? Mana tahu gitu mim atau tidak? Yang tahu gitu adalah huruf perut bunting. Zing itu ada pentilnya tengah-tengah. Dia. Ha, kho, jim. Apa? Karena kita lah tahu, oh ini ha, oh ini kho, oh ini jim. Kalau tidak tahu cak mana maconya. Betul? Jangankan itu, angka kita tidak tahu ini berapa, 1, 2, 3, tidak ngerti. 1 tambah 1, tidak ngerti kok, tidak belajar kok. Apa 1 tambah 1? Apa dia tambah? Apa dia kali? 1 kali 1. 1 tambah 1 kalau tidak ngerti ya tidak tahu cuman nak ngitungnya. 1 kali 1 tidak ngerti. Tapi kalau kita tahu rumusnya 1 kali 1 itu satunya 1 kali. 1 kali 2 itu satunya 2 kali. Oh 1 oh berarti 2. 5 kali 5 berarti 5-nya 5 kali 5. Oh. Itu kalau tidak ngerti tambahan, tidak tahu. Kapan 5-nya 5 kali? 5 tambah 5, 10, 10 tambah 5, 15 tambah 5, 20 tambah 5. Oh, 5 tambah 5 kali 5. Karena kita tahu. Kalau udah meradang gitu, apa dia ini Allah. Tengok kamu ujian kalau kamu tidak tahu jawabannya. Cak pening, awak tak tahu. Yang buat kamu pening itu bukan mikirin jawabannya apa. Mata iya aku nilai kecil nih. Betul? Kalau orang tahu jawabannya enteng. Tenang. Napasnya pun tenang. Ya kan? Kalau yang tak tahu, nomor 1 dibaca, nomor 2 dibaca, nomor 3 dibaca, nomor 4 dibaca, nomor 10 dibaca. Bolak-balik tak tahu jawaban. Ujungnya apa? A B C D A B C D A B C D A B C D D. D. Oh, tidak bisa deh ini. Itu hitungan. Kalau salah tidak mengganggu nyawa. Coba kalau beranak. Nanti pengen jadi apa? Bidan. Siapa namanya nih? Kalika. Bukan Aisyah, Kalika nak jadi apa? Dokter, polwan. Oh lain. Coba urusan polwan baik kalau dia bagian apa? Kayak kalau kita ketemu dia tengah jalan lagi ngatur mobil, parkir, ya. Selamat pagi mama. Oh Kak Fahmi. Ya. Mohon maaf kak, SIM-nya, STNK-nya, nggak baca maco, mama no. Surat nikah, dikiranya STNK, dibudi dia. Harus tahu.
Bukan bang, ini dinjuknya KTP, padahal bukan KTP itu, apa? Yang kartu untuk main di Temzone dan oh KTP. Kok fotonya boneka pak? Iya itu waktu masih kecil. Makanya ada ilmu yang memadamkan api yang membakar kita tadi. Setuju tak kira-kira? Nah jadi jangan kamu galak, ya. Perhatikan, ya. Apa kata ulama yang berikutnya? Tadi al jahlu nurun lil mar'i yuhriqu wal ilmu ma'un, ya. Wal ilmu ma'un, apa kata ulama tadi? Ma'un litilkan nari yutiwa. Yang berikutnya apa? Syair ulama, wa fil jahli qabla al mauti mautun li ahli. Orang di dalam kebodohan itu sebelum mati dia sudah mati bagi orang bodoh. Orang bodoh itu deh sebelum mati dia sudah mati duluan. Mati apa? Mati rasa, mati daya pikir, mati perasaan, mati jiwa, mati langkah. Ah tuh. Orang tuh kalau bodoh mati sebelum apa? Mati. Aisyah ngapal Quran, sekarang nak jadi apa? Dokter. Tidak cukup ngapal Quran be. Kenapa? Nanti kalau jadi dokter cuma dibaca Quran, ya tidak cukup Aisyah. Ada pasien penyakit jantung. Auzubillahi minasyaitonir. Itu namanya obat secara gaib. Tapi orang dokter juga harus ngerti tentang apa? Ilmu medis harus tahu. Kaget salah pencet. Ini bukan ini yang dipegang bukan jantung, ternyata paru pak. Paru. Kok paru-parunya ngembus-ngembus? Oh ini jantung. Oh jantung. Harus tahu. Ya, harus tahu struktur tubuh manusia, usus. Ada usus besar, ada usus kecil, ada usus buntu, ada lambung, di mana letak hati, ya, di mana letak jantung sebelah kiri atau sebelah kanan, mana posisi paru-paru, mana anus, harus ngerti, ya, awas. Maka orang yang bodoh itu mati semua mati cara berpikir. Apa tadi yang terakhir tadi? Mati langkah, tidak punya langkah apapun, mati. Fa ajsaduhum qoblal kuburu, maka anggota badan orang bodoh sebelum masuk kubur sudah terkubur. Siapa yang nguburnya? Kebodohan. Maka dia ketika sebelum dikubur sudah terkubur. Orang bodoh itu terkubur dengan kuburannya, dengan kebodohannya. Nah, dek, kakak lah ngomong cak ini kok masih tidak semangat belajar lah, keterlaluan nih. Wa inna mra'an lam yahya, ya, lam yahya bil ilmi. Memang seseorang tuh tak bakal hidup dengan ilmu. Yang sudah mati tak bakal hidup. Tapi laisa lahu, ya, hatta nusyuri. Orang yang berilmu itu, orang yang berilmu walaupun dia mati tidak akan pernah kata mati. Artinya apa sayang? Orang yang berilmu itu hidupnya abadi. Orang yang bodoh itu matinya abadi. Dengerin, kakak ulangi lagi, ya. Artinya orang yang berilmu memang tidak akan hidup abadi. Tapi dengan ilmunya dia akan hidup dengan. Tapi kalau orang bodoh, kalau mati abadi. Nah, kira-kira Imam Syafi'i yang saat ini kita sebut nama-namanya hidup tidak namanya? Uangnya sudah wafat, mati. Uangnya sudah meninggal dunia. Imam Abu Hanifah kita sebut-sebut namanya seolah-olah masih. Kenapa? Karena ilmunya tersebar, ya. Karena ilmunya tersebar. Jadi orang yang berilmu itu dengan ilmunya kalau sudah mati tidak akan hidup. Tapi tidak ada kata mati baginya ketika ilmu itu tersebar. Ya, tidak ada kata mati. Maka adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, nih kalau kamu nih contoh. Ayahmu seandainya meninggal dunia, ibu meninggal dunia, bagi kamu namanya tetap hidup enggak?
tetap hidup namanya. Kenapa? Jasanya baik bagi dirimu, betul. Apalagi sekelas Imam Syafi'i, lebih-lebih lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kakak ulangi lagi ya, bahwasanya apa? Yang pertama tadi apa? Bodoh itu akan membakar diri kita. Maka supaya kita tidak terbakar, yang kedua apa? Ya, orang yang bodoh itu sebelum mati sudah kebodohan adalah kuburan bagi dirinya, ya. Seseorang tidak akan hidup, ya, dengan ilmunya, benar tidak akan hidup. Tapi ya, laisa lahu, tidak ada kata mati bagi orang yang berilmu ketika ilmunya tersebar. Siap berilmu? Siap menyebarkan ilmunya? Siap. Oleh karena itu, tidak akan bisa menebarkan ilmu kalau kamu tidak kati ilmunya. Ya. Apa tadi orang yang berilmu tadi? Memimpin diri untuk, yang kedua apa? Memimpin diri untuk bermanfaat. Ya. Ini saja.